Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Gerbang langit di atas langit megah dan misterius, seperti pengamat abadi, diam-diam mengawasi semua makhluk hidup. Usue berdiri di tengah semburan cahaya langit. Cahayanya seperti pedang tajam, menembus awan dan memproyeksikan sosok rampingnya ke langit yang luas. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari gerbang langit, penuh kebingungan dan kebingungan, fragmen ingatan tidak dapat diatur ulang. Apa yang terjadi? Suara itu sepertinya jatuh dari langit, dan sepertinya datang dari lubuk hati Usue yang paling dalam. Jejak kebingungan melintas di mata Usue. Segera, cahaya langit murni yang lebih menyilaukan mengalir ke dalam tubuhnya seperti aliran deras. Setiap sinar cahaya langit sepertinya menelusuri masa lalunya, dan setiap ingatan dengan kejam dirobek dan disebarkan di bawah cahaya yang kejam ini. Dia merasakan jiwanya gemetar, dan rahasia di hatinya sepertinya akan terungkap, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, cahaya langit yang dipancarkan gerbang langit berangsur-angsur memudar, namun yang terjadi selanjutnya adalah kabut yang lebih dalam. Garis luar gerbang langit menjadi semakin kabur, dan suara di dalamnya terdengar lagi, dengan nada yang luar biasa. Jadi begitu, kamu sedang jatuh cinta, meski hatimu mati, kamu tetap menyimpan cinta di hatimu. Ini adalah penghujatan terhadap Tianhun. Jika ini terus berlanjut, kamu tidak akan pernah bisa menemukan ingatanmu yang sebenarnya. Usue memejamkan mata dan merasakan gejolak di jantungnya. Detak jantungnya seperti drum, bergema di ruang kosong ini. Dia tahu bahwa emosi adalah rantai ingatan dan belenggu jiwa. Dia harus melepaskan emosinya untuk mengungkap kabut ingatan. Namun, hatinya tidak lagi bergejolak. Dia tidak dapat menentukan apakah emosi ini merupakan penghujatan atau penebusan. Saya Usue. Saya hanya ingin menjalani hidup sederhana dan mengejar apa yang menjadi milik saya. Saya tidak ingin mengatur ulang ingatan saya. Saya hanya ingin menyelamatkan orang-orang penting di sekitar saya dan melindungi mereka yang peduli pada saya dalam hal ini, krisis. Usue berkata sambil memohon pada gerbang langit yang samar-samar. Cinta hanya akan membuatmu menyimpang dari jalan yang sebenarnya ingin kamu ambil. Identitas aslimu seharusnya tidak memiliki hubungan seperti itu. Begitu kamu memiliki hubungan ini, itu akan merugikan kamu dan alam semesta. Itu adalah hukuman dari surga. Suara dari gerbang langit menjadi sangat halus, seolah-olah datang dari tempat yang sangat jauh. Identitas asli adalah hukuman yang tidak pantas dari surga. Mata Usue sedikit tertutup saat ini, dan cahaya langit menyinari pipi halusnya. Sosoknya terentang dan diproyeksikan ke tanah suci yang murni ini. Untuk sesaat, aura di sekelilingnya tampak mengalami perubahan halus, seolah-olah kekuatan dahsyat di luar kuasa dewa telah bangkit di tubuhnya, namun dengan cepat terdiam. Saya ingin menyelamatkan krisis ini, bukan? Dia bertanya dengan lembut, dengan suara gemetar, mengungkapkan emosi kompleks dari tekad dan kegelisahan. Pintu ke langit perlahan terbuka di atasnya, dan seberkas cahaya langit menembus ruang di sini dan memercik ke tanah putih bersih. Sebuah suara serius dan misterius datang dari pintu, tentu saja, tetapi kamu juga harus bangun dan pergi kemana milikmu. Jalanmu yang sebenarnya menuju surga. Usue menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan merasakan perubahan di hatinya. Dia bisa merasakan kekuatan memanggilnya, menunggunya untuk memanfaatkan dan melepaskannya. Dia membuka matanya, dengan cahaya tekad bersinar di matanya. Menghadapi keputusan yang akan datang, dia siap selama dia bisa menyelamatkan Xiao Yan, menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan saudara perempuan Wu Ji, menyelamatkan saudara perempuan Qing Qing, dan kelimanya mayor bagi semua orang di Paviliun Shen. Ini dapat dianggap sebagai perpisahan terhadap identitas Usue. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya berhenti, hanya menyisakan hubungan antara dia dan gerbang langit. Cahaya langit yang memancar dari Tianmen menggemakan kekuatan yang perlahan bangkit di tubuhnya, dan udara dipenuhi dengan suasana yang murni dan sakral. Usue tahu bahwa begitu dia melangkah ke pintu menuju langit ini, hidupnya akan berubah total, dan dia akan memulai jalan yang benar-benar miliknya dan penuh keajaiban. Gerbang menuju langit seperti langit yang robek, dan cahaya langit yang cemerlang turun dari celah-celahnya, terjalin dengan sosok Usue. Dia berdiri di tengah-tengah tanah suci yang murni, dan para elf di sekitarnya sepertinya dipanggil, menghilang menjadi sedikit cahaya bintang dan mengalir ke Tianmen yang bersinar.
Usue memejamkan mata dan merasakan kekuatan misterius yang telah lama hilang di tubuhnya terbangun. Itu familiar dan asing, seperti kuncup yang baru lahir, menyebar dalam darahnya dan membangunkan jiwa yang tertidur. Kulitnya berada dalam cahaya suci, dan waktu membeku pada saat ini. Semua suara dan warna ditelan oleh cahaya langit ini. Usue merasa dirinya telah menjadi partikel debu, melayang di antara langit dan bumi, dan seperti setetes air, mencerminkan kecemerlangan ribuan dunia. Dia sepertinya bisa mendengar suara kekuatan tidur yang mengalir di tubuhnya. Jalan menuju surga, bangun. Pembalikan ruang dan waktu. Saat teriakan itu terdengar, kekuatan tak kasat mata mulai berkumpul di udara, seperti cahaya redup di langit saat fajar menyingsing. Kekuatan ini begitu dahsyat hingga membuat seluruh tanah suci murni seakan berputar, dan aliran waktu tiba-tiba berbalik ke bawah, seperti sungai yang mengalir mundur, mematahkan belenggu prolog. Di bawah gelombang kekuatan kebangkitan ini, jauh di dalam tanah suci yang murni, tampaknya sesuatu yang besar akan segera tiba. Kemudian, dipenuhi dengan kekuatan kebangkitan, pantulan suci perlahan muncul, seperti proyeksi cahaya abadi dalam kegelapan, dan seperti pantulan awal dunia. Ia memiliki sepasang sayap putih tanpa cacat, dan setiap bulu tampaknya melambangkan cahaya suci dan kemurnian. Sayapnya mengepak dengan lembut, bersinar dengan cahaya suci, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya terdistorsi, bintang-bintang bergetar, dan cahaya bintang yang paling menyilaukan di kedalaman alam semesta berkelap-kelip karenanya. Pancaran pantulan menyebar seperti gelombang pemurnian. Itu adalah kekuatan yang melampaui para dewa. Itu membuat semua dewa tampak redup di depan pantulan ini. Semua kekuatan ilahi terbangun pada saat ini dilampaui oleh kekuatannya. Di hadapan kekuatan ini, rasa hormat dan kemuliaan sebelumnya telah berubah menjadi debu. Hanya refleksi ini, seperti Roh Kudus di awal penciptaan, dengan tenang dan hikmat menjaga tanah suci ini. Akhirnya, di bawah bimbingan kekuatan kebangkitan ini, pantulan suci perlahan naik, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat langsung ke gerbang langit. Pemandangan berubah, matahari terbenam bagaikan darah, dan angin malam membawa sedikit rasa dingin, bertiup melintasi medan perang yang sunyi. 5 paviliun suci, yang dulu megah dan megah, kini hanya tinggal reruntuhan dan plakat pecah yang meraung-raung tertiup angin. Murid 5 paviliun Dewa Agung yang tak terhitung jumlahnya berlutut dalam genangan darah. Tubuh mereka tergores oleh bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh mereka berlumuran darah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan asap mesiu yang tersisa. 5 penguasa paviliun suci berubah menjadi 5 mayat dingin. Mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman 9 wakil pemimpin. Keheningan dan keputusasaan menyelimuti area ini, tempat di mana 5 paviliun dewa besar dipenuhi oleh orang-orang kuat. Bahkan Penatua Nisen, salah satu dari 10 tetua menara alkimia, hanya memiliki mayat dingin yang tersisa saat ini. Separuh hatinya hancur, dan moralitas yang melambangkan misteri alam semesta telah hancur, sama seperti miliknya hidup. Tidak ada kemungkinan kebangkitan. Hanya Xiaoyan yang masih menahan nafas terakhirnya dan berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Dia berlutut di tengah kekacauan dan genangan darah. Mata Xiaoyan tertuju pada wajah Usue yang pucat dan tenang, napasnya sangat lemah sehingga sulit dideteksi. Xiaoyan tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk berduka atau takut. Dia harus memanfaatkan setiap napas dan setiap kekuatan. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi setiap upaya disertai dengan rasa sakit yang hebat, bahkan jiwanya pun menangis. Fentua, aku butuh kekuatanmu, Fentua, tanggapi aku dengan cepat. Suara Xiaoyan bergema di ruang Fenjue, tapi tidak ada respon kecuali napasnya sendiri. Hatinya penuh perjuangan dan ketidakberdayaan, tapi dia tahu dia tidak boleh menyerah, karena ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka yang telah terjatuh dari 5 paviliun agung ilahi, dan untuk semua orang yang menantikan nasib mereka kembali. Fragmen Mutiara Void Nirvana akhirnya diperoleh. 5 paviliun dewa utama berada dalam situasi yang menyedihkan saat ini. Itu adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka bisa menyerahkan pecahan Mutiara Void Nirvana pada saat ini. Di atas, 5 paviliun dewa utama, 9 wakil pemimpin aliansi dan Grandmaster Tianlong, 10 tokoh termasuk Lord Shen melihat ke bawah dan berkata, fondasi dari 5 paviliun dewa besar ini sangat kuat. Mereka benar-benar membunuh lebih dari separuh anggota tim dewa tentara surgawi. Dewa Naga Langit juga memiliki banyak luka di tubuhnya dan berkata dengan sedikit suara serak suaranya.
Ini bukan masalah besar. Mereka semua akan dibangkitkan di aliansi dewa, kata seorang wakil pemimpin dengan percaya diri. Tetapi apakah hanya anak itu yang masih hidup di tempat kejadian? Bagaimana kalau membunuhnya secara langsung? Tuan Tianlong melihat sosok Xiao Yan yang seperti semut di bawah dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, bawa dia kembali hidup-hidup. Bagaimanapun, dia adalah penerus dewa pembakaran dan harus diserahkan kepada dewa iblis sendiri. Wakil pemimpin Qi juga berbicara pada saat ini, tetapi kegigihan vitalitas Xiao Yan mengejutkan mereka. Universitas Tianlong sangat jarang bagi dewa ilahi untuk dapat bertahan hidup di bawah kekuatan ilahi puncaknya. Cahaya aneh muncul di mata Lord Tianlong. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan isap yang kuat untuk menarik Xiao Yan kembali ke tangannya. Namun, kekuatannya seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak mampu mempengaruhi Xiao Yan sedikitpun. Ada kekuatan perlawanan yang tak terlihat di udara, menyebabkan kekuatan menghisap Tianlong tenggelam seperti sapi lumpur ke laut, tanpa meninggalkan jejak. Tepat ketika Dewa Agung Tianlong merasa bingung dan hendak mengambil tindakan lagi, Wu Sui di samping Xiao Yan terbangun di beberapa titik. Dia mengambil langkah maju dengan lembut, dan sosoknya tampak berubah menjadi bayangan berkabut dan langsung muncul di melihat 9 wakil pemimpin. Penampilannya tidak disertai dengan suara apapun, tapi semua orang yang hadir merasakan penindasan yang tak terlihat. Matanya seperti langit berbintang yang dalam, mengandung kekuatan luar biasa. Ekspresi 9 wakil pemimpin aliansi tiba-tiba berubah, dan mereka merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan dalam tubuh Wu Sui bukanlah milik kekuatan dewa, tetapi kekuatan yang saat ini tidak dapat mereka bongkar. Apa yang terjadi? Bagaimana kekuatannya menjadi begitu kuat? Kesembilan wakil pemimpin saling memandang dengan mata tidak percaya. Wajah Wu Sui saat ini cantik dan agung, dengan temperamen dunia lain di antara alis dan matanya, dan sosoknya seringan kucing yang berkibar, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Di seberang mereka, 9 wakil pemimpin dan Raja Naga Langit mengenakan jubah pertempuran emas dan tampak sangat agung, dengan mata mereka bersinar dengan cahaya memandang dunia. Saat Wu Sui muncul, udara di sekitarnya tampak sunyi, dan 9 wakil presiden yang sangat suci serta Raja Naga Langit juga tampak agak redup. Aura yang keluar dari tubuh Wu Sui suci dan murni, seperti mata air jernih di pegunungan atau salju pertama di musim dingin, yang dapat menyucikan jiwa manusia. Keberadaannya bagaikan seberkas cahaya terang dari langit, menembus kabut dan menerangi asal mula segala sesuatu di dunia. Meskipun 9 wakil pemimpin dan Dewa Naga Langit sangat mengesankan, di depan Wu Sui pada saat ini, mereka tampaknya ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka. Selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakiti mereka, dan kamu akan dimusnahkan oleh kekuatan kebangkitanku, dan tubuhmu akan mati. Mata Wu Sui sangat dingin, seolah-olah telah menembus hati mereka, menyebabkan rasa dingin muncul di hati 9 wakil pemimpin aliansi. 9 wakil pemimpin aliansi belum pernah menemukan kekuatan seperti tubuh Wu Sui sekarang. Mereka mengerutkan kening, dan mereka bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuh Wu Sui jauh melampaui apapun. Lompatan kekuatan ini memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali situasi di tangan. Jejak kewaspadaan muncul di mata mereka, dan mereka semua tahu bahwa rencana hari ini mungkin harus diubah. Berpura-pura, aku tidak tahu metode rahasia apa yang kamu gunakan untuk mengembangkan kekuatan ini, tetapi semua orang di sekitarmu telah jatuh ke tangan kami, bagaimana kami bisa menyakiti mereka sekarang, aliansi, dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Untuk mencegah dirinya kehilangan posisinya, dia segera menstabilkan pikirannya dan mengeluarkan kekuatan yang mendominasi dan berat. Mata Wu Sui dalam, tapi matanya bersinar seperti cahaya bintang dari kedalaman alam semesta. Segera, suaranya tenang tetapi penuh dengan keagungan yang tak tertandingi. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh dan pahami. Aku akan membangkitkan orang-orang yang dibunuh olehmu, dan kamu bersiap untuk mati. Wajah 9 wakil pemimpin aliansi langsung pucat. Mereka saling memandang, ketidakpastian di mata mereka seperti langit mendung. Apa maksudmu? Membangkitkan mereka. Sebuah suara datang dari antara wakil pemimpin mereka, seolah mempertanyakan apakah ini halusinasi pendengaran. Jiwa orang-orang ini telah dimusnahkan, dan tuanmu setengah hati. Bahkan metode penciptaan tidak dapat membangkitkan mereka. Kamu bilang kamu bisa membangkitkan mereka. Ini bukan lelucon. Wajah Lord Tianlong,
dan suaranya penuh keraguan dan penghinaan terhadap kemampuan pihak lain. Wu Sue menghadapi ejekan itu tanpa mengubah ekspresinya. Cahaya suci di sekelilingnya menjadi semakin terang. Dia melambaikan jarinya dengan ringan, dan sepertinya ada fluktuasi kekuatan yang tak terlihat di udara, membuat semua orang yang hadir merasa gugup. 9 wakil pemimpin aliansi menatap pemandangan ini dengan gugup, diam-diam waspada di dalam hati mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan Wu Sue meningkat. Itu adalah kekuatan di luar pemahaman mereka. Adapun Dewa Naga Langit, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan rasa jijik di matanya perlahan-lahan digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Wu Sue berbicara perlahan, dan setiap kata sepertinya mengandung kekuatan kebangkitannya, bahkan jika itu adalah kesimpulan yang sudah pasti di matamu, itu dapat dengan mudah dibalikkan bagiku. Pembalikan, benar-benar konyol, berhentilah berpura-pura bodoh. Beberapa wakil pemimpin membunuh orang ini bersama-sama. Suara berat wakil pemimpin Qi memecah keheningan. Tatapannya menyapu 8 wakil pemimpin lainnya seperti pedang tajam. Ekspresi mereka berbeda, tetapi mereka semua menyembunyikan kesungguhan yang sama, seolah kekuatan yang mereka rasakan masih bergema di hati mereka dan menolak untuk menghilang. Segera setelah wakil pemimpin aliansi Qi selesai berbicara, 8 wakil pemimpin aliansi lainnya diam-diam menyesuaikan posisi mereka, dan kuali Judao muncul dari tangan mereka. Kuali Judao adalah artefak ke-20 dari 36 artefak tak tertandingi yang lahir dari asal mula Dao, dan berisi tubuh energi milik Dao. Selama setengah dari kekuatan ilahi dicurahkan ke dalamnya, kekuatan jalan besar dapat dirangsang, dan kekuatan itu akan menghancurkan dunia. Oh, di depanku, semua kekuatan tidak ada gunanya. Sepasang mata suci Wu Sue bersinar sedikit akan melarikan diri seketika. 9 wakil pemimpin akhirnya menjadi marah. Tiba-tiba pembuluh darah mereka keluar, dan kekuatan setengah Dao yang menakutkan keluar dari tubuh mereka. Fenomena aneh juga muncul di ruang sekitarnya, kekuatan hukum mulai muncul sepenuhnya. 9 wakil pemimpin aliansi masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka pada saat ini, dan kekuatan Taoisme berkumpul seperti banjir, mengalir menuju kuali Taoisme, artefak yang tiada taraf. Saya melihat kuali emas raksasa bergetar sedikit, merasakan kekuatan 9 metode Tao membasuh di dalamnya, dan mulai bersiap untuk meledakkan tubuh energi Tao di dalamnya. Dan terlihat jelas bahwa cahaya keemasan di tepi Judao Cauldron mulai berkedip-kedip, terutama rune pada kuali menjadi semakin menyilaukan. Xiao Yan di bawah segera merasakan kekuatan mengerikan yang akan meledak di Dao Gathering Cauldron. Itu adalah energi Dao lengkap yang bahkan melampaui dewa setengah Dao. Di bawah kekuatan ini, saya khawatir semua dewa di bawah jalan besar akan jatuh, tetapi Xiao Yan berdiri di sana saat ini, tidak bergerak, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Yang membuatnya terkejut dan bingung adalah ketenangan Wu Sue dan penampilan yang tenang pada saat ini bukanlah tubuh energi besar dari Judao Cauldron dari 9 wakil pemimpin aliansi. Bagi Xiao Yan, bahkan dia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat Wu Sue seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, dia tampak seperti orang yang berbeda kagum, itu sangat murni sehingga tidak ada yang bisa memikirkannya. Apakah itu kekuatan misterius di tubuh Wu Sue? Xiao Yan memandang Wu Sue di atas, yang memancarkan kekuatan murni. Bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan 9 wakil pemimpin, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dan pada saat ini, cahaya tak terlihat muncul dari dalam Dao Cauldron. Itu adalah kekuatan misterius yang tak terlukiskan yang sepertinya menghancurkan dunia. Bahkan Dewa Agung Penguasa Tianlong merasakan kekuatan pada saat ini, dan dia seperti tersengat listrik. Dia buru-buru berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di area yang jauhnya ribuan mil, karena dia telah merasakan kehancuran langit dan bumi, kekuatan penghancur yang diletuskan oleh Judao Cauldron. Kekuatannya pasti akan menelan semuanya di sini. Dia sebenarnya meminta 9 wakil pemimpin untuk melakukan gerakan unik bersama-sama. Apakah kekuatan yang dipancarkan wanita yang melampaui semua dewa mereka benar? Saat berikutnya, di atas langit, kuali Judao seterang bintang, dan pancaran kehancuran yang meletus seperti hukuman dari surga. Sinar kehancuran menembus kehampaan, dan udara ditelan olehnya, berubah menjadi keheningan yang mematikan. Xiao Yan tidak bisa mengalihkan pandangannya, dan melihat cahaya kehancuran mendekati Wu Sue. Energi sepertinya mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Hal ini juga membuat Xiao Yan sekali lagi melihat apa itu kekuatan suci Dao Agung. Ketika pancaran kekuatan ilahi ini menimpa Wu Sue,
dia pasti akan mati. Namun, pada saat ini, Wu Sui bukan lagi orang yang sama seperti dulu, dan tanpa sedikit pun polusi. Keagungan dunia ini terpancar darinya. Dia tampak seperti cerminan awal dunia yang ditunjukkan oleh gerbang langit, dengan kekuatan misterius dan murni mengalir di sekelilingnya, bersaing melawan sinar kehancuran. Murid Xiaoyan menegang, dan dia bisa merasakan kekuatan yang memancar dari Wu Sui, yang sangat kuat di luar akal sehat. Pada saat sinar kehancuran hendak menyentuh ujung pakaiannya, kekuatan Wu Sui meledak secara tidak sengaja, membentuk seberkas cahaya yang lebih tinggi dari langit, yang berbenturan dengan sinar Judao Cauldron. Terdengar deru ruang angkasa yang merobek udara, dan dua berkas cahaya terjalin di langit, seperti makhluk tak dikenal yang bertarung di awan. Mata Xiaoyan berkilat ketakutan, tapi yang lebih penting adalah kepercayaannya pada Wu Sui. Sekarang dia bukan lagi gadis yang membutuhkan perlindungannya, tapi orang yang benar-benar kuat yang bisa berdiri sendiri. Akhirnya, setelah tabrakan sengit, cahaya murni langsung memurnikan kekuatan misterius Dao. Sinar Dao Juding Cauldron mulai redup, sementara sinar murni pada Wu Sui menjadi semakin menyilaukan. Dengan suara keras, pancaran cahaya dari Judao Cauldron benar-benar menghilang, tapi Wu Sui masih berdiri di sana, seperti legenda yang tak terkalahkan. Xiaoyan juga menghela nafas lega, dengan emosi dan keterkejutan yang tak ada habisnya di hatinya. Wu Sui sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apa kekuatan misterius di tubuhnya? Wu Sui berdiri di kehampaan, sosoknya menjulang di tengah gerimis, seolah dia menyatu dengan pemandangan yang lebat. Wajah 9 wakil pemimpin aliansi menjadi pucat seperti kertas dalam sekejap. Darah muncrat dari mulut 9 wakil pemimpin aliansi, sosok mereka terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan darah membentuk garis-garis yang mendebarkan di udara. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan sosoknya pada jarak yang sangat jauh, dan guncangan di matanya hampir tak terkendali. Serangan destruktif mereka memadatkan tubuh energi agung dari esensi Dao dari artefak tak tertandingi, Dao Gathering Cauldron. Tapi sekarang Wu Sui dengan lembut melambaikan tangannya, seperti menyapu debu dengan pengocok, dan serangan mengerikan itu terhapuskan dalam sekejap. Setelah 9 wakil pemimpin menstabilkan tubuh mereka, darah merah cerah masih mengalir keluar. Bahkan hati mereka yang setengah hati sepertinya terpukul keras dalam konfrontasi tadi, tapi mereka tidak hancur dengan tidak percaya. Apa sebenarnya kekuatanmu ini? Ia dapat dengan mudah mengatasi serangan energi Dao kita. Apakah itu kekuatan ilahi ciptaan? 4 kata terakhir sepertinya berbobot 1000 pon, membuat pikiran mereka hampir runtuh, tapi mereka tidak mau pergi. Percayalah, kekuatan ilahi penciptaan berada satu tingkat jauh melampaui kekuatan ilahi Dao. Ini adalah hukum yang dapat mengendalikan dunia, tetapi mereka masih tidak dapat membayangkan bahwa inilah kekuatan yang dimiliki Wu Sui. Di alam semesta saat ini, dewa utama jalan raya sangatlah langka, dan dewa utama penciptaan hampir tidak pernah terlihat. Jika Wu Sui di depan mereka benar-benar dewa utama penciptaan, maka mereka mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Mata Wu Sui bersinar dengan cahaya yang murni dan dalam. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya ekspresi kesungguhan dan kesungguhan. Apa yang Anda sebut kekuatan ilahi penciptaan hanyalah salah satu kekuatan ilahi tertinggi di alam semesta ini, dan apa yang saya miliki adalah kekuatan yang melampaui kategori dewa yang Anda pahami. Suaranya halus dan jauh, seolah-olah berasal dari orang lain. Kesembilan wakil pemimpin merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka akhirnya mengerti bahwa yang mereka hadapi bukanlah seseorang, tetapi kekuatan yang tidak dapat mereka lawan atau bahkan pahami. Mata mereka penuh ketakutan dan keputusasaan, karena mereka tahu bahwa akhir hidup mereka telah tiba. Saat senja, di atas 5 paviliun ilahi, wajah 9 wakil pemimpin aliansi menjadi semakin pucat, dengan ketakutan yang tak terkatakan terpancar di mata mereka. Jumlah mereka berfluktuasi, dan perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan melanda hati mereka seperti lautan badai. Udara dipenuhi ketegangan, seolah-olah waktu telah membeku pada saat ini. Ayo pergi, pemimpin Qi, wakil pemimpin, berteriak dengan suara rendah, dan wakil pemimpin lainnya juga melakukan tindakan yang sesuai. Energi di tubuh mereka melonjak, dan dengan bantuan kekuatan Dao Gathering Cauldron, mereka sekali lagi membangkitkan kekuatan ilahi dari jalan tersebut dan langsung berubah menjadi garis besar. Mereka masing-masing menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, merobek awan dan melarikan diri ke segala arah. Tidak jauh dari situ,
Lord Tianlong mengerutkan kening. Dia juga merasakan gerakan tiba-tiba, dan jejak tekad muncul di matanya. Tak perlu dikatakan, sosoknya bergoyang, dan kekuatan yang kuat melonjak di sekelilingnya. Kemudian dia mengatupkan kedua tangannya dan membisikkan mantra di mulutnya. Dia melihat ruang di belakangnya berfluktuasi, dan retakan menyebar tanpa suara. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan Dewa Naga Langit melemparkan dirinya ke dalamnya tanpa ragu-ragu dan menghilang dari tempatnya. Di antara kerumunan tim Dewa Tentara Surgawi, Lord Zhengdi dan Lord Weili juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, tetapi naluri bertahan hidup mendorong mereka untuk melarikan diri dari tempat ini dengan cepat. Sosok mereka tidak menentu, dan angin bertiup di bawah kaki mereka, seolah-olah mereka bisa menyatu dengan malam di saat berikutnya. Xiao Yan berdiri di sana, menyaksikan pemandangan ini, dengan tinjunya terkepal dan nyala api membara di matanya. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Suaranya bergema di langit malam seperti guntur, menggetarkan hati orang-orang kuat yang telah meninggal. Wajah Wu Sui di langit tanpa ekspresi. Dia secara alami mendengar suara Xiao Yan. Sosoknya bersinar seperti bintang di alam semesta. Setiap langkah disertai dengan gelombang kekuatan. Wu Sui berdiri dalam kehampaan, matanya seperti bintang yang dingin, dan suaranya yang dingin memecah kesunyian. Mereka tidak bisa pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kubilang aku akan membangkitkan semua orang di sini, nadanya jelas. Dengan semacam tekad, seberat sumpah. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan ada kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia melihat sekeliling, dan reruntuhan dipenuhi dengan bau kematian, dan ada keheningan yang mematikan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kebangkitan. Bahkan para dewa yang kuat itu tidak dapat membangkitkan orang-orang yang sudah mati ini. Jiwa dan setengah hati mereka telah musnah dan lenyap sama sekali di dunia ini. Tidak ada cara bagi mereka untuk dilahirkan kembali. Mungkin dia akan dibangkitkan. Wu Sui sepertinya bisa merasakan kecurigaan dan kebingungan Xiao Yan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangannya, dan cahaya murni samar mengembun di ujung jarinya. Dalam cahaya itu, Xiao Yan tampak melihat istana yang ramai, jalanan yang ramai, dan senyuman di wajah orang-orang di masa lalu. Suara Wu Sui terdengar lagi, "Saya tahu, Anda pikir saya tidak bisa melakukannya, tetapi saya ingin membiarkan dunia melihat apa itu kekuatan di luar dewa." Tampak mulai bergetar, dan cahaya murni perlahan-lahan memancar dari tengah alisnya. Setelah beberapa saat, cahaya itu mulai menjadi lebih kuat, menyebar, dan menerangi setiap inci tanah yang tertutup debu. Xiao Yan berdiri di sana, menatap segala sesuatu di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit getaran di bawah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Dia mendongak dan melihat pilar batu yang pecah dan ubin yang pecah mulai bergerak perlahan di bawah cahaya murni, seolah-olah mereka memiliki kemauan sendiri. Ini, Xiao Yan terkejut. Dia melihat keajaiban terjadi di depan matanya. Kehidupan sebelumnya, jiwa-jiwa yang hilang, sepertinya terlahir kembali sejenak di bawah kekuatan ajaib Wu Sui. Wu Sui, sebaliknya, tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia perlahan membuka matanya, dengan cahaya murni yang menyilaukan terpantul di matanya. Kubilang, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi, dan mereka tidak bisa melarikan diri, jadi bagaimana jika mereka melarikan diri keluar angkasa? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Pemandangan di depannya memberinya pemahaman baru tentang kekuatan misterius dan murni Wu Sui. Dia tidak lagi ragu, tetapi memilih untuk percaya bahwa wanita aneh di depannya ini, yang tampak seperti Wu Sui tetapi bukan Wu Sui, benar-benar dapat membalikkan hidup dan mati dan membuat reruntuhan ini hidup kembali. Jalan menuju surga, mulai kembali. Sinar cahaya di tubuh Wu Sui seperti fajar, menembus kabut dan menerangi langit. Cahaya ini, murni dan kuat, seolah mampu membersihkan seluruh debu di dunia dan menyucikan jiwa manusia. Saat cahaya murni menyebar, segala sesuatu di dunia mulai bergetar, seolah memberi jalan bagi datangnya keajaiban ini. Saat cahaya murni menjadi semakin intens, Xiao Yan menatap ke dalam cahaya, seolah-olah dia samar-samar bisa melihat garis samar awal mula dunia. Itu adalah refleksi. Meskipun tidak jelas, itu membuat orang merasakan kesungguhan yang mengejutkan. Xiao Yan berusaha keras untuk mengidentifikasi garis besar bayangan itu,
tetapi menemukan bahwa matanya tertarik oleh sepasang sayap. Sayap itu putih dan tanpa cacat, seperti bulu yang paling murni, dengan lembut menyapu langit, memunculkan hembusan angin sepoi-sepoi. Sayap ini memancarkan aura suci, dan setiap kali mengepakkannya, sayap ini seolah mengobarkan semua materi di dunia, membuat udara di sekitarnya segar dan cerah, dan segala sesuatu tampak kecil di bawah sayap murni ini. Kejutan yang tak terkatakan melonjak di hati Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa pantulan itu mengandung kekuatan yang tidak dapat dipahami. Meskipun dia tidak dapat melihat gambaran keseluruhannya, dia bisa merasakan roh dunia lain dari sayap putih dan suci yang menjulang keindahan suci yang tidak dapat dinajiskan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.